Dokter Santi tewas di tangan tetangganya sendiri saat pelaku melakukan aksi pencurian di rumah korban yang dikira kosong. Aksi pencurian yang berlatar belakang kecanduan judol dan narkoba ini justru berujung tindak kekerasan yang menyebabkan kematian. Inilah serial tabir dokter tewas di tangan tetangga, pencuri pecandu judol dan narkoba. Ini kayaknya di atas ada pembunuhan. Saya lihat udah kaku, udah biru semua badannya udah kaku. CCTV di sekitar rumah korban itu mengarah ke satu orang yang kami duga sebagai pelaku. Jangan teriak, nanti saya bunuh. Dia teriak tambah kuat, terus saya piting wak. Saya kunci kakinya wak. Firdaus Amarullah, petani berusia 30 tahun ini ditangkap di Jalan Lintas Blangke Jeren Kutacane Aceh yang diduga melakukan aksi pencurian berujung tewasnya Dr. Shanti Hastuti. Di hadapan penyidik, pelaku menceritakan seluruh rangkaian peristiwa mulai dari awal masuk rumah korban hingga terjadinya pembunuhan tragis itu. Awal niat pertama ini untuk mencuri atau membunuh? Untuk mencuri Pak. Tujuannya mencuri? Ya, masuknya saya ke rumah itu lewat pagar besi samping Pak. Terus masuk saya pantau dulu Pak kan. Saya intip dulu apakah ada orang, apakah ada pergerakan, nggak ada Pak. Saya terus masuk ke pekarangan belakang Pak. Saya masuk ke pekarangan belakang, saya congkel itu jendela Pak. Setelah memastikan rumah kosong, pelaku mulai mencari barang berharga milik korban. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang dari dalam salah satu kamar. Saya ketahuan Pak. Pas saya masuk ke ruangan dapur, saya dengar ada macam suara gerakan dari kasur itu Pak kan. Pelaku yang mengintip ke sumber suara malah bertatap mata dengan korban. Dari situlah kepanikan pelaku berujung pada ancaman pembunuhan terhadap korban. Terus saya tengok ke situ, saya intip lagi. Rupanya dia sudah terduduk di tempat tidur itu Pak. Dia terduduk, saya buka, dia teriak. Dia bilang jangan teriak, nanti saya bunuh kamu, saya bilang. Dia teriak tambah kuat. Korban yang ketakutan berteriak semakin keras. Situasi pun menjadi semakin tak terkendali hingga berujung tindak kekerasan. Pelaku memiting korban lalu menyumpal mulut korban dengan kain dan mengikat kedua tangan serta kakinya. Terus saya piting Wak. Saya langsung lompat ke kasur itu. Ya. Merasa lusuh, saya piting. Terus Saya kunci kakinya Wak. Usai membunuh, pelaku kabur ke daerah Kutacane untuk menggadaikan sepeda motor milik korban senilai 2 juta rupiah. Bahkan, pelaku sempat kembali lagi ke rumah korban untuk mengambil barang berharga lain yang bisa dijual. Setelah itu saya ke Kota Cani Pak. Saya sampai ke Kota Cani, pertama saya gadi dulu kereta itu Pak. Nah, saya gadi, saya tambah lagi uangnya jadi nas Pak. Kereta itu Pak. Setelah saya dari Kota Cani itu saya pulang ke Blangke Jeren, kira-kira entah berapa hari saya ngambil laptop lagi Pak ke rumah itu Pak.
sepeda motor dan perhiasan korban digadai dengan harga 4 juta rupiah. Sementara laptop korban dijual seharga 150 ribu rupiah. Hasil kejahatan itu pun dipakai untuk membeli narkoba hingga bermain judi online oleh Firdaus. Dari hasil pemeriksaan, jadi uang yang dilakukan, yang dicuri oleh pelaku, itu dari hasil pencuriannya, itu digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan digunakan untuk judi online. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku menyesali perbuatan kejinya karena menghilangkan nyawa seseorang. Penyesalan itu pun disertai dengan permohonan maaf yang ditujukan kepada pihak keluarga korban. Saya sangat menyesal, Pak. Saya sangat menyesal, Pak. Semuanya hancur. Keluarga udah nggak tahu di mana. Nggak tahu entah seperti apa keadaannya. Nggak ada di rumah. Pada keluarga korban, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tanpa pikir panjang, saya melakukan hal yang tidak diinginkan oleh siapapun. Gara-gara hal kecil, saya melakukan hal seperti ini yang tidak diinginkan oleh siapapun. Saya begitu menyesal. Sebuah niat pencurian berubah menjadi tragedi mematikan. Penyesalan pun tak dapat mengembalikan nyawa yang telah hilang. Firdaus kini harus menanggung hukuman atas perbuatannya. Pelaku ya dihukum seberat-beratnya, sebenarnya sesuai dengan tindakan dia sama almarhumah kakak saya kan, terus kalau dibilang cukup sadis, sangat sadis.